Jadi muslimah punya peran besar dalam tatanan masyarakat dan negara. Muslimah di masa Rasulullah pun berperan besar gitu, dalam jihad dan juga dalam dakwah. Mereka aktif berkontribusi untuk kepentingan umat dan punya skill yang khusus. Di bawah naungan Islam, bekerja bagi muslimah itu adalah benar-benar pilihan. Slide berikutnya adalah Rabi'ah Ar-Ra'yi. Beliau adalah seorang ulama yang ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau adalah guru dari banyak sekali imam. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Nu'man Yahya Al-Ansari, Sufyan Al-Thawri. Beliau adalah guru dari orang-orang ini tadi. Jadi walaupun ibunya ditinggal oleh ayahnya untuk berjihad selama 30 tahun, beliau tetap bisa mencetak seorang generasi yang menakjubkan. Seperti tadi disampaikan, ini kalau kemudian ibu dari Rabi'ah Ar-Ra'yi tidak melihat role sebagai seorang ibu ini penting, ya nggak mungkin akan muncul seorang Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kemudian Malik bin Anas. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais, beliau mendengar pamanku Malik bin Anas bercerita, dulu sewaktu aku kecil, ibuku itu selalu memakaikan pakaian seperti seorang syekh atau ulama dan mengenakan imamah untukku. Kemudian mengantarkanku kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi bin Abi Abdurrahman. Ibuku mengatakan, anakku datanglah ke majelisnya Rabi'ah. Pelajari akhlak dan adatnya sebelum engkau pelajari hadis dan fikih darinya. Ini menunjukkan bahwa si bunda ini benar-benar punya visi. Dia tahu bagaimana meraih visi ini tadi, dan beliau tidak melihat peran dan Barabatul Bait ini sebagai second class citizen. Enggak. Beliau melihat ini adalah peran utama, dan beliau melihat ini adalah kontribusi yang bisa saya berikan sebagai seorang muslimah untuk masa depan umat, dan sekaligus untuk bisa menjadi amal jariah nanti kalau saya sudah meninggal dunia. Jadi beliau melihat anak-anak mereka itu sebagai sebuah aset terbesar. Inilah wanita tangguh. Inilah wanita tangguh yang faham sekali akan peran yang Allah gariskan. Ini benar-benar wanita tangguh yang memang mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk hal yang memang benar gitu loh, untuk hal yang memang tepat, tidak hanya sekedar gender champion menganggap bahwa nggak penting gitu ya, karena role ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang lain kecuali si ibundanya. Yang ketiga itu adalah peran kita, yaitu sebagai anggota masyarakat dan bagian dari umat. Jadi muslimah punya peran besar dalam tatanan masyarakat dan negara. Muslimah di masa Rasulullah pun berperan besar gitu, dalam jihad dan juga dalam dakwah. Mereka aktif berkontribusi untuk kepentingan umat dan punya skill yang khusus. Di bawah naungan Islam, bekerja bagi muslimah itu adalah benar-benar pilihan. Pilihan dalam arti bukan tuntutan keadaan. Ini harus digarisbawahi. Bukan tuntutan keadaan, tetapi sebuah pilihan. Jika dia mau bekerja, dia boleh bekerja. Kalau tidak mau, dia tidak harus bekerja. Bandingkan dengan situasi sekarang, ya. Di sekarang ini banyak sekali wanita yang tidak ingin bekerja, dituntut bekerja, ya, dengan upah yang sangat rendah, bahkan dengan treatment yang kadang tidak layak, gitu loh. Dalam peradaban Islam masa lalu ada banyak fakta, ya, yang menunjukkan bahwa ketika wanita itu berkarya itu karena memang mereka ingin memberikan kontribusi besar kepada umat, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan jaminan ekonomi. Kenapa? Karena ekonominya sudah dijamin oleh negara, gitu loh. Nanti kita akan studi kasus di situ insya Allah. Dengan terjaminnya hak-hak ekonomi ini, insya Allah ya, melalui proses penafkahan, sistem ekonomi yang mendukung, sistem sosial yang mendukung, sistem sosial yang menghormati peran wanita, peran perempuan, peran ibu, gitu ya, sistem politik yang beri kesempatan wanita untuk berkarya sesuai syariat, itu membuat kaum wanita bisa menyumbang energi, tenaga, dan pikirannya itu untuk membina peradaban umat. Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu beliau adalah seorang muhaddisin, ya, rankingnya top 3 gitu. Beliau tidak punya anak, tetapi beliau habiskan masa setelah Rasulullah SAW meninggal itu untuk mengajar para sahabat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga beliau. Bagaimana Rasulullah tidur malam hari, cara beliau ghusul. Kalau nggak ada Aisyah radhiyallahu anha, kita nggak akan tahu hadis-hadis itu. Karena sahabat nggak tidur sama beliau kan, yang tidur adalah istri-istrinya gitu. Kemudian yang kedua, Nusaybah bin Ka'ab. Beliau adalah seorang warrior atau pejuang, ya, yang kemudian dikenal keberaniannya di medan jihad. Kemudian Ummu Salamah ini berperan besar dalam treaty atau perjanjian Hudaybiyah. Beliau yang memberikan ide kepada Rasulullah SAW untuk tahallul pada saat para sahabat itu menolak, dalam tanda kutip, menolak perintah Rasulullah SAW untuk tahallul. Ummu Salamah menjadi inisiator, ya, memberi ide kepada Rasulullah SAW, dan itu diikuti oleh Rasulullah SAW, dan benar apa yang beliau sampaikan. Memang beliau terkenal dengan kecerdasan dan daya analisis dan troubleshooter yang handal. Kemudian Hafsah bin Umar, beliau berperan dalam pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya, Hafsah bin Umar.
radhiyallahu anha. Kemudian Rufaidah bin Sa'ad. Rufaidah bin Sa'ad adalah jururawat yang pertama ya di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perang Badar beliau bertugas untuk merawat mereka yang cedera. Kemudian juga As-Sifah bin Abdullah Quraisyah, beliau juga dokter, seorang dokter di zaman itu gitu ya, dokter di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Gak banyak mungkin kita dengar, tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang yang unggul. Peran mereka itu tidak hanya sekedar mencari uang gitu ya. Peran mereka itu lebih besar dari itu. The vision is about how to give themselves for the deen gitu. Bukan hanya untuk bagaimana saya punya anak saya sehat, anak saya nanti jadi dokter, nanti punya rumah gedong, rumah gede, mobil gede, jalan-jalan ke luar negeri, mati gitu. Enggak. Itu bukan visi mereka. Visi mereka adalah legacy, long legacy, yang efeknya bisa kita rasakan sampai sekarang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Sutaitah ini adalah ahli matematika di abad ke-10 ya. Beliau juga orang yang faqih ya dalam banyak hal. Kemudian yang terakhir adalah Labana dari Cordova. Ini adalah seorang yang juga ahli matematika, ahli geometri dan aritmatik, dan pernah bekerja di bawah kekhilafan Al-Hakim kedua di Bani Umayyah. Ini adalah muslimah influencer pendahulu, muslimah-muslimah yang tangguh, yang mereka tidak melupakan peran sebagai hambanya Allah, sebagai al-Rabbatul Bait, dan juga mereka tidak melupakan peran mereka untuk umat. Ini yang menarik. Mother are one half of society which give birth to the other half. So it is as if they are the entire society. Maksudnya gimana? Ibu itu adalah separuhnya masyarakat, dan dia melahirkan separuhnya lagi. Intinya apa? Kalau ibunya bagus, perempuannya itu top, insya Allah generasi kedepannya itu pun juga top gitu. Jadi muslimah tangguh adalah muslimah yang terus berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi peran-peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tantangan sekarang untuk menjadi muslimah tangguh, saya bagi menjadi dua. Tantangan adalah internal dan eksternal. Apa itu internal? Yang pertama, tantangan internal tidak adanya akidah yang menancap, yang belum menancap kuat. Jadi seorang bunda atau seorang muslimah itu harus benar-benar menancap kuat akidahnya, keyakinan dia akan akhirat, keyakinan dia akan surga, keyakinan dia akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu akan menguji dia, bahwa Allah itu akan beri pahala bagi kesabaran dia ya. Jadi akidah itu nggak cukup ya akhwati fillah, hanya sekedar amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi minallah. Nggak hanya sekedar hafal itu aja, tetapi akidah itu benar-benar keyakinan yang membuat kita itu benar-benar kuat dan yakin bahwa kehidupan saya itu memang untuk mengabdikan diri saya kepada Allah SWT. Bagaimana kalau kita pindah ke negeri minoritas ya, seperti saya di Inggris, atau di Kanada atau Australia atau Europe bagian Eropa yang lain, atau kemudian Amerika gitu ya, ada banyak tantangan akidah ini ya, tantangan bahwa kamu kok sholat sih ya, kenapa kok sibuk-sibuk sholat, toh Allah itu nggak bisa kamu lihat, astagfirullah. Jadi banyak sekali di sini di Inggris ini kasus di mana kaum muda meninggalkan Islam. Kenapa? Karena mereka melihat agama itu seperti doktrin. Mereka nggak ngelihat agama itu sebagai way of life. Kenapa? Ya ada peran orang tuanya. Orang tuanya pun nggak bisa menjelaskan ketika si anak bertanya, kok bisa yakin akhir itu ada mah? Apa buktinya? Gitu. Kok bisa yakin Al-Quran itu benar? Di mana buktinya? Saya nggak pernah buktikan Al-Quran itu benar. Nah, si ibu atau si budanya juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Carilah mereka kepada YouTube ya, atau yang lain. Kalau yang dicari benar di YouTube, alhamdulillah. Kalau enggak ya wajar kalau kemudian mereka mempertanyakan. Yang paling banyak tantangannya itu biasanya perempuan, gadis-gadis ya, karena banyak syariat-syariat Islam yang kemudian digerus ya, dihabiskan ya, seperti tadi ya, poligami lah, kemudian hukum waris, wanita itu benar-benar dipojokkan. Itu yang kemudian disoundingkan gitu ya. Jadi kalau akidahnya nggak menancap kuat, akan susah berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Di Indonesia pun sekarang sudah banyak, karena arus informasi itu nggak berhenti di Inggris aja, di Indonesia iya, Middle East iya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua, kriteria baik buruk, salah benar itu belum sepenuhnya diambil dari syara. Kita masih melihat baik buruk itu dari standar masyarakat sekitar. Misalkan ya, ini contoh zaman dulu, kalau pakai kerudung, jangan pakai kerudung, nanti nggak dapet jodoh. Sekolah jangan tinggi-tinggi. Atau yang sekarang mungkin, pakai jubah itu jangan yang gede-gede. Nanti pada takut, nanti dianggap ekstremis, seterusnya. Jadi kriteria baik buruk, benar salah itu tidak dari syariat, tidak dari Allah, tetapi dari apa kata orang, atau dari nggak enak gitu ya, dari emosi aja ya. Itu yang perlu harus diperbaiki. Nggak akan bisa tangguh kalau kemudian ini belum sort out. Kemudian yang ketiga, belum terbiasa berpikir kritis dalam melihat setiap permasalahan ya. Selalu harus kita pertanyakan apa kemudian yang terjadi di kehidupan dunia ini. Kenapa sih seperti ini, kenapa sih seperti itu, kenapa sih perempuan itu harus do it all gitu ya, bisa masak iya, jadi dokter iya, jadi insinyur iya,
didik anak harus bisa, harus paham fikih. Kenapa gitu? Itu harus kemudian kita pertanyakan, tapi kemudian harus dicari jawaban yang benar. Life skill yang masih perlu dibangun, entah itu communication skill segala macam ya, atau kemudian thinking skill, management skill, ya, people skill segala macam. Itu harus kemudian terus dibangun, karena kalau enggak akan menjadi penghalang gitu. Ilmu dan pemahaman Islam masih kurang, sehingga kita lebih sering merujuk kepada ide-ide non-Islam. Jadi orang kalau kemudian tidak punya pemahaman Islam, maka mereka akan merujuk kepada pemahaman selain Islam. Put it that way. It's just as simple as that, gitu ya. Kalau kemudian kita nggak tahu halal haram, pasti kita memakai standar selain halal haram, gitu. Makanya butuh ya bagi kita untuk terus upgrade ilmu, ya, upgrade ilmu yang benar, ilmu Islam yang benar. Kemudian yang terakhir adalah nafsiyah yang masih terombang-ambing dengan cinta dunia. Ya, ini yang harus kemudian terus diperjuangkan. Dari eksternal, itu ada teman, tetangga, lingkungan masyarakat yang menggunakan standar sekularisme. Sekarang banyak sekali ya, kita pingin baik gitu ya, tapi kemudian teman, tetangga sekitar, masyarakat itu melihat kebaikan kita itu dianggap, oh so ekstrim lu, oh so ini kamu, so islami lu, so suci lu, segala. Itu kan membuat kita jadi down, gak pede, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kita akhirnya, aduh kok sungkan saya mau ngasih tahu, misalnya gitu ya. Itu eksternal itu kita udah kuat, tapi ternyata orang kita melihat kita itu aneh gitu. Bisa jadi itu akan membuat kita jadi nggak tangguh lagi gitu ya, atau kemudian give up atau nyerah dengan keadaan yang ada. Nah, yang kedua, ini yang paling besar sebenarnya pengaruhnya, sistem hidup yang menjaga akidah. Jadi ketika sistem hidup itu berdasarkan selain Islam, ya, non-Islam, maka ketika kita ingin hidup di bawah, kita ingin hidup dan taat kepada aturan Islam, itu akan kesusahan. Nanti saya kasih contohnya ya.